Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 Hukum Islam ingin mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat dalam bentuk PPT, yang dimana untuk judulnya sendiri adalah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum Islam. Kita langsung masuk ke latar belakangan terlebih dahulu, yang dimana anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan, berbangsa, dan bernegara, serta karena keberadaannya menjadi aset masa depan yang menentukan kualitas suatu bangsa. Dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta pendidikan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Di sini ada rumusan masalahnya. Kalian bisa baca sendiri ya untuk rumusan masalahnya. Kita langsung masuk ke metode penelitiannya terlebih dahulu ya. Apa sih metode penelitiannya? Ya, dimana digunakan dalam yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan syariat Islam. Sumber data yang digunakan dari Al-Quran, undang-undang, jurnal ilmiah, pendapat ulama, dan literatur terkait. Baik, saya Firza Danata Praja akan menjelaskan apa itu anak dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Jadi, menurut hukum positif di Indonesia, anak adalah seseorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Batas usia dewasa berbeda-beda tergantung tujuan dan ketentuan dalam masing-masing undang-undang. Misalnya dalam undang-undang pemilihan umum, seseorang dianggap cukup dewasa untuk memilih hak pilih pada usia 17 tahun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, seseorang dianggap dewasa ketika telah berusia 18 tahun. Oleh karena itu, penentuan batas usia dewasa di Indonesia disesuaikan dengan konteks hukum yang mengaturnya. Selanjutnya kita masuk ke batas usia anak di Indonesia. Batas usia anak di Indonesia berbeda-beda menurut regulasi. Yang pertama, menurut KUHP. Menurut KUHP ini pasal 45 kaitannya dengan penuntutan pidana. Anak belum bisa dijatuhi tuntutan sebelum umur 16 tahun. Akan tetapi hakim dapat menentukan untuk supaya yang bersalah dikembalikan pada orang tua, wali, atau yang memeliharanya tanpa dikenai pidana apapun. Selanjutnya saya akan membahas tentang KUHP. Menurut KUHP pasal 45, kaitannya dengan penuntutan pidana, anak belum bisa dijatuhi tuntutan sebelum umur 16 tahun. Akan tetapi, hakim dapat menentukan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya tanpa dikenai pidana apapun. Lalu masuk di UU Perkawinan, berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seseorang memperoleh hak pilih apabila telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin. Dengan demikian, warga negara yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah menikah masih dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Nomor 4 yaitu UU Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak diperlakukan secara khusus dengan mengutamakan perlindungan hak-hak anak serta pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, saksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tetap dapat dipidana sesuai UU SPPA. Namun, pidana yang dijatuhkan lebih ringan daripada pelaku pidana dewasa, yaitu paling lama 1/2 atau setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, anak dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun. Terima kasih. Apa itu pengertian anak dari sudut pandang hukum pidana Islam? Jadi pengertian anak dalam sudut pandang hukum pidana Islam adalah janiyah. Tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh tingkat kematangan fisik, mental, dan kemampuan berpikir atau tamyiz. Menurut hukum pidana Islam, seseorang anak dapat dikatakan belum mencapai tahap balik, yaitu kondisi ketika seseorang belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami konsekuensi perbuatannya dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana Islam ada 3, yaitu masa belum tamyiz, usia 0-7 tahun, anak belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga tidak dikenai pertanggungjawaban hukum pidana. Yang kedua, masa tamyiz 7 tahun hingga balik, anak mulai mampu memahami perbuatan yang dilakukan tetapi belum bertanggung jawab secara pidana. Sanksi yang diberikan bersifat pendidikan dan pembinaan. Yang ketiga, masa balik. Sekitar umur 15-18 tahun, seseorang dianggap telah dewasa dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya secara penuh. Ya baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Pada slide berikut tentang jenis pembunuhan dalam hukum Islam atau Al-Qatl. Pada hukum Islam ini sendiri, pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, qatl al-amda atau pembunuhan sengaja. Ini terdiri ketika seseorang memang berniat menghilangkan nyawa orang dan menggunakan alat yang biasanya dapat menyebabkan kematian seperti senjata tajam atau senjata api. Yang kedua, qatl al-khata atau pembunuhan tidak sengaja. Dalam kasus ini, pelaku seseorang tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi tindakannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Contohnya seperti kecelakaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Yang ketiga ada shiba al-amd atau pembunuhan semi sengaja. Pada jenis ini, pelaku memang sengaja melakukan suatu tindakan terhadap korban, namun tidak berniat membunuh, akan tetapi tindakan tersebut ternyata menyebabkan korban meninggal dunia. Pembagian ini penting karena setiap jenis pembunuhan memiliki konsekuensi hukum dan sanksi yang berbeda dalam hukum Islam. Ya, selanjutnya ada slide sanksi pembunuhan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat beberapa bentuk sanksi bagi pembunuhan. Yang pertama adalah qisas, yaitu hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja. Qisas berarti balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, kemudian ada diyat, yaitu jumlah kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada keluarga atau korban. Diyat dapat menjadi pengganti qisas apabila keluarga korban memberikan maaf dan menerima kompensasi tersebut. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan berupa hilangnya hak waris. Artinya seseorang yang terbukti membunuh tindak berhak, yang membunuh berhak mewarisi harta dari korban yang dibunuhnya. Tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga menciptakan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mencegah terjadinya tindak kejahatan selanjutnya. Mungkin cukup sekian pada materi kali ini dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Aulia Rudin akan melanjutkan apa yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Kita masuk ke restoratif justice dalam perspektif Islam. Konsep restoratif justice ini dalam hukum Islam ini tercermin melalui mekanisme qisas, diyat, takzir, dan pemaafan dari keluarga korban.
Prinsip-prinsipnya meliputi itu ada 4. Yang pertama, melibatkan pelaku korban dan keluarga korban dalam penyelesaian perkara. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk memaafkan pelaku. Yang ketiga, ada mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian secara damai. Yang keempat, menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Jadi dalam hukum Islam ini pemberian maaf dapat menghapus hukuman qisas dan diganti dengan diyat atau bentuk penyelesaian lainnya. Konsep ini berlaku bagi pelaku dewasa maupun anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil dari materi-materi ini adalah pembunuhan merupakan tindak pidana berat yang dilarang keras dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tingkat kedewasaan atau balik. Anak yang belum balik tidak dikenai pertanggungjawaban pidana secara penuh, tetapi dapat diberikan tindakan pendidikan dan pembinaan. Pembunuhan dalam hukum Islam dibedakan menjadi pembunuhan sengaja dan juga tidak sengaja dan semi sengaja, dengan sanksi berupa qisas, diyat, dan takzir. Sementara itu penyelesaian perkara melalui konsep restoratif justice menjadi jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan pelaku, korban, dan keluarga korban melalui mekanisme pemaafan dan pemulihan. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.